Film ini tak berbasa-basi memperkenalkan karakter utamanya terlebih dahulu, karena kita bakal mengenalnya seiring durasi bergulir. Di awal film, Jessica mengemas perabotan rumah, memasukkannya ke dalam kontainer yang dicantolkan ke bumper belakang mobilnya. Lantas ia melaju menuju sebuah kota yang bakal ditempuhnya selama 4 hari perjalanan. Di tengah jalan ia bertemu Sam, seorang pembunuh berantai yang terus mengikutinya sepanjang jalan, hingga pada akhirnya Jessica, ia culik dan disekapnya di rubana sebuah rumah di tengah hutan. Ceritanya setipis itu. Dan tentu kita tahu bahwa nantinya Jessica mesti kabur, lantas terjadilah sekuan kejar-kejaran antara si pemburu dan yang diburu. Dan premis semacam ini sudah sering digarap hingga terkesan klise, terutama di Amerika. Menariknya, film yang disutradarai John Hyams ini merupakan remake dari film asal Swedia berjudul Gone, garapan Mattias Olsson dan Henrik J.P. Åkesson yang dirilis pada tahun 2011. Mattias Olsson kemudian menulis naskah skenario film yang meremake filmnya sendiri tersebut. Hasilnya tak begitu cemerlang. Secara penulisan skenario, Mattias kurang imajinatif. Sekilas background yang ia berikan terhadap karakter Jessica ihwal dirinya yang baru ditinggal mati suami, tak memiliki dampak signifikan terhadap cerita, dan terutama monolog yang diucapkan Sam ketika ia memaksa Jessica untuk keluar dari persembunyiannya benar-benar terdengar cupu. Saya rasa andaikan tanpa dialog, film ini bakal jauh lebih seru dan lebih meninggalkan kesan. Beruntung eksekusi John Hyams, dan terutama duet akting Jules Wilchos dan Mark Menchaca memberi bobot lebih, hingga kita dibuat terpaku dan deg-degan, akankah Jessica dapat selamat dari cengkeraman si pembunuh berantai? Pertanyaan itu terus mengikuti karena Jessica digambarkan sebagai sosok perempuan biasa yang tak memiliki kemampuan bertarung atau survival layaknya karakter-karakter di film action. Saya menyukai bahwa suguhan kejar-kejaran yang mendebarkan di film ini digarap dengan kesadaran untuk menghadirkan realisme yang kuat. Dan itu yang membuat kita peduli akan nasib yang menimpa Jessica sang tokoh utama kita, peduli untuknya dapat lepas dari kesialan yang menimpanya, sambil berharap agar si pembunuh berantai mendapatkan ganjaran yang setimpal. Film semacam ini memang tak butuh banyak dialog, semakin sederhana semakin asyik, dengan catatan sutradara mesti memahami betul bagaimana membangun tensi setahap demi setahap dan koreografi sekuen action yang gahar, dipadu sinematografi dan musik latar yang unik dan mencekam. Film ini memiliki itu semua. Dari film mulai hingga berakhir selama 1,5 jam, tak sedetik pun saya mengalihkan perhatian, dan selama itu saya terus dibuat gregetan. Tandanya film ini berhasil sebagai sebuah thriller. Di penghujung film, momen ketika Jessica menghubungi istri Sam lewat ponsel, dan ia menceritakan siapa Sam kepada istrinya tersebut yang mengira bahwa sang suami sedang berdinas di luar kota, padahal ia sedang berusaha membunuh orang. Sedikit banyak mengingatkan saya pada Madus Anomali karya Joko Anwar yang memiliki tema mirip juga dengan latar cerita yang sama-sama di hutan. Lone barangkali bukanlah sebuah masterpiece, tetapi kita butuh lebih banyak film seperti ini, terutama sekarang, saat orang-orang butuh pelarian sejenak dari rutinitas yang kian menjemukan dan menyebalkan selama pandemi. Menyaksikan film yang memacu adrenalin dan melibatkan emosi kita, menyaksikan sosok lemah yang pada akhirnya berhasil melewati cobaan berat, bisa menjadi katarsis yang kita butuhkan agar tetap waras. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.